Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanda wakaf atau tanda berhenti membaca Al-Quran. Nah, ada beberapa tanda wakaf yang ada di dalam Al-Quran seperti tanda wakaf lazim, ada tanda wakaf wasal, ada tanda wakaf al-waqfu aula atau al-wasl aula, dan ada beberapa lagi tanda berhenti baca. Ada sekitar 13 tanda berhenti baca dalam Al-Quran. Nah, yang mana kita akan mempelajarinya satu persatu ya. Kita mulai dari wakaf lazim atau tanda berhenti yang tandanya berbentuk seperti huruf mim atau tanda wakaf mim. Tanda baca mim artinya harus berhenti. Wakaf lazim juga disebut wakaf tam ya. Wakaf tam atau wakaf yang sempurna. Karena tanda wakaf lazim ini menandakan sempurna atau tidaknya suatu kalimat itu. Nah, jadi kalimat sebelumnya tidak harus ada hubungannya dengan kalimat setelahnya. Nah, contoh wakaf lazim kita akan dapatkan dalam surat Al-An'am yang berbunyi Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Pada ayat ini yang berbunyi kama ya'rifuna abna'ahum. Sebenarnya di situ abna'ahumul ladzina. Nah, tapi karena ada tanda berhenti wakaf lazim huruf mim di atas humu itu, jadi maka kita harus berhenti. Kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Kemudian ada juga wakaf lam wasal. Nah, wakaf lam wasal ini tanda wakaf lam alif yang bentuknya ya. Artinya tidak boleh kita berhenti. Jika terdapat tanda wakaf ini pada tengah ayat, maka tidak diperbolehkan kita berhenti. Nah, jika kita dapatkan di akhir ayat gimana? Nah, ya tak apa-apa berhenti karena sudah habis ayatnya. Contohnya, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Nah, pada ayat ini ada tanda lam alif atau lam wasal setelah kata thayyibin. Nah, di atasnya itu ada tanda lam wasal. Maka kita tetap harus melanjutkan karena tidak boleh berhenti. Ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, tanda wakaf al-waslu aula. Tulisannya itu huruf shad lam ya, disambung semua. Shola. Artinya al-waslu aula. Nah, diutamakan untuk kita melanjutkannya ya, melanjutkan bacaannya. Jika menjumpai tanda wakaf al-waslu aula ini, maka kita diperbolehkan untuk berhenti atau melanjutkan. Tetapi lebih diutamakan lagi untuk melanjutkan. Nah, contohnya pada surat Az-Zukhruf ayat 44. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Nah, di atas kalimat wali qaumika itu ada tanda baca al-waslu aula, shola ya. Jadi kita diutamakan untuk lanjut membaca ayat yang setelahnya. Bukan ayat, maksudnya kalimat setelahnya. Kemudian ada al-waqaf mu'anaqah
atau muraqabah. Tanda wakaf ini artinya berhenti di salah satu tanda. Wakaf ini akan selalu muncul sebanyak 2 kali, dan kita harus berhenti di salah satu tanda wakaf tersebut. Nah, contohnya kita bisa dapat di surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, di atas kata fi itu ada tanda wakaf muraqabah atau mu'anaqah, 3 titik di atas fi itu, di sebelum fi, kemudian di setelah fi-nya itu. Nah, kita pilih itu di antaranya. Tapi ya cara baca yang paling lazim kita baca itu biasa dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik. Kemudian ada juga tanda wakaf jaiz. Tanda wakaf jaiz artinya boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Nah, contohnya kita akan dapat pada surat Az-Zukhruf ayat 35 yang bunyinya wa zukhrufa wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Nah, itu kan kita boleh berhenti artinya di setelah kata wa zukhrufa. Nah, sekarang kita coba sambung. Wa zukhrufan wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Nah, itu kalau kita sambung tak apa-apa. Nah, artinya kan itu jaiz ya. Artinya diperbolehkan untuk melanjutkan. Nah, kemudian ada juga al-waqfu aula, artinya berhenti itu lebih baik, berhenti lebih baik. Ini lawan daripada al-waslu aula yang telah kita bahas tadi ya. Al-waqfu aula, jadi berarti diutamakan berhenti apabila pada ayat Al-Quran terdapat tanda baca bentuknya itu huruf qala ya. Lebih baik atau diutamakan untuk berhenti pada kata yang terdapat tanda tersebut. Contoh al-waqfu aula kita akan dapatkan dalam surat Al-Maidah ayat 38. Bunyinya والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Nah, kemudian ada tanda wakaf saktah. Tanda wakaf saktah ini biasa berbentuk tulisan sin kaf ta ha saktah, berhenti sejenak tanpa bernafas. Artinya ya berhenti kita tanpa bernafas, satu alif aja. Apabila terdapat tanda wakaf ini, maka yang harus dilakukan yaitu berhenti sejenak saja sehingga memutus bacaan, tetapi tidak diperbolehkan bernafas. Nah, di dalam Al-Quran saktah ini hanya ada 4 tempat. Contoh di surah Al-Qiyamah yang berbunyi wa qila man raqa. Nah, karena dia ada saktah itu maka nun ketemu sama ra. Nah, ini tidak lagi idgham bila gunnah. Nah, karena ada saktah tadi. Wa qila man raqa. Kemudian ada juga di surah Yasin qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun.
mim marqadina hadza ma wa'adar. Di situ dia. Di situ ada saktahnya. Ada tanda berhenti sejenak, satu alif saja. Ya, kemudian ada juga di surah Al-Kahfi di ayat pertamanya malah yang bunyinya Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tanda saktah pada ayat 1 surah Al-Kahfi ini tertulis di akhir ayat. Jadi tidak begitu ketahuan saktahnya ya. Artinya kita berdiam sebentar, menahan nafas barang satu alif. Nah, kemudian ada juga contohnya di surah Al-Mutaffifin ayat 14. Bunyinya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, itu contoh-contoh saktah yang ada 4 tempat di dalam Al-Quran. Nah, tanda wakaf lainnya tapi jarang ditemui di dalam Al-Quran, yaitu tanda wakaf mutlak. Nah, bentuknya itu huruf to. Tanda wakaf to ini ya harus berhenti. Maka apabila kita menemukan tanda wakaf to pada bacaan, maka kita harus berhenti. Mutlak itu artinya ya. Kemudian ada juga wakaf murakhas yang tanda bacanya itu tertulis huruf sod, berarti tidak berhenti. Selama tidak menemukan alasan untuk berhenti atau kita kehabisan napas karena panjangnya suatu ayat, maka kita meneruskan bacaan. Nah, kita teruskan bacaannya, jadi tidak berhenti kita. Kemudian ada juga wakaf qabih. Nah, tanda wakaf yang seperti ini ya diutamakan, melanjutkan. Apabila pada ayat Al-Quran terdapat tanda wakaf ini, ya lebih diutamakan untuk melanjutkan bacaan. Jangan berhenti, karena akan merubah artinya pula nanti, atau merubah maksudnya. Kemudian ada juga wakaf mujawwaz, atau tertulis dia itu huruf zai pada ayat di atas ayat Al-Quran. Nah, tanda wakaf zai ini berarti diutamakan untuk melanjutkan. Kita lanjutkan terus. Nah, untuk tanda wakaf mujawwaz, kita dianjurkan untuk melanjutkan membaca. Ada juga wakaf kadzalik. Nah, wakaf kadzalik ini tanda bacanya huruf kaf. Berarti sama dengan wakaf sebelumnya. Kadzalik artinya serupa, ya seperti itu juga. Nah, apa misalnya tanda wakaf sebelumnya, misalnya solaya atau al-waslu aula seperti tadi, maka kita lanjutkan lagi. Kemudian ada juga al-wakaf mustahab atau qif, ya kan. Tanda wakaf ini itu diutamakan berhenti. Baik, demikian pembahasan kita tentang tanda wakaf. Jadi tanda wakaf itu ada tanda wakaf lazim, ada tanda wakaf lam wasal, ada tanda wakaf al-waslu aula, kemudian ada tanda wakaf mu'anaqah atau muraqabah, kemudian ada juga tanda wakaf jaiz, ada tanda wakaf al-waqfu aula, kemudian ada tanda wakaf saktah. Nah, yang tadi ada 4 contohnya ya. Kemudian ada juga tanda-tanda wakaf yang sebenarnya itu jarang ditemui. Nah, itu dia. Seperti yang tadi, wakaf mutlak, wakaf murakhas, wakaf qabih, wakaf mujawwaz, wakaf kadzalik. Kemudian ada juga wakaf mustahab. Nah, demikian pembahasan kita tentang wakaf
pada ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan tahu kapan kita berhenti atau melanjutkan bacaan Al-Quran, karena dapat mempengaruhi arti daripada bacaan Al-Quran itu sendiri. Baiklah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.